Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan 7 lapis langit bumi tanpa tiang, yang menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Pidato ini kami beri judul Kesolehan Sosial dan Spiritual di Bulan Suci Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Maqasidi karya Syekh Ahmad Ar-Raisuni, salah seorang pakar Al-Maqasid Syariah asal Maroko, disebutkan man arafa ma qasada hana alaihi ma wajada, yang artinya barang siapa yang memahami arah tujuannya, maka sangatlah mudah untuk mencapai apa yang ditujunya. Kalimat ini sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat, bahkan orang awam sekalipun. Namun sedikit sekali yang menyadari dan memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan, termasuk dalam menjalani ritual ibadah puasa. Dengan menyadari dan memahami tujuan berpuasa, semoga kita dimudahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Di bulan suci Ramadan ini bisa kita sebut sebagai madrasah yang Allah siapkan untuk meningkatkan kualitas kesolehan kita, baik secara sosial maupun spiritual. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama menjelaskan kesolehan tidak hanya tentang laku-laku ritual dan pertalian spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melainkan terkait erat juga terhadap hubungan sosial sesama manusia, bahkan sesama ciptaan Allah, sebagai ejawantah dari atensi ekologis terhadap semesta. Hal ini sebagaimana masyhur dikatakan, as-salihu huwa al-muqimu bil huquqillah wa bil huquqi ibadi, yang artinya orang-orang soleh senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, tiada lain kecuali untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia yang bertakwa. Sementara ketakwaan hanya bisa diraih dengan kita mengendalikan hasrat-hasrat yang rendah yang menempel pada setiap insan. Tentu ini senafas dengan berpuasa, yang dimana dijadikan media oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sebagian banyak orang hanya memperjuangkan perut dan kelaminnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Tafsir Al-Kitab. Dia menjelaskan, al-mar'u yas'a li gharihi batanihi wa farjihi, yang artinya sebagian banyak orang hanya memperjuangkan dua lubang, yaitu perut dan kelaminnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hal ini sebenarnya sudah sepantasnya untuk kita berpuasa, bahkan diberikan ancaman siksaan bagi siapapun yang tidak mengerjakannya. Bukan benci, Allah menyuruh kita untuk menjalani hari sebulan penuh dengan lapar dan dahaga. Itu melainkan kasih sayangnya agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang hina. Hal ini sebagaimana dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini Allah tidak hanya menciptakan manusia yang soleh secara individual ataupun secara ritual, melainkan Allah menciptakan manusia yang soleh secara sosial. Kaum muslimin di beberapa riwayat hadis diiming-imingkan dengan pahala yang berlipat ganda barang siapa yang mendermakan hartanya di bulan suci Ramadan. Ini seperti ganjaran tentang siapa yang menyediakan hidangan berbuka. Dijelaskan dalam kitab Al-Ma'jum Al-Kabir yang ditulis oleh Abu Al-Qasim At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, man fazara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari hadis tersebut dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Salami dalam kitabnya Maqasid As-Shaum tentang
ganjaran pahala yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka untuk 30 orang, maka pahalanya sama dengan berpuasa sebulan penuh. Barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan mencatat seolah dia berpuasa sepanjang masa dan zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya dari spirit hadis tersebut, agar masyarakat bisa meningkatkan kualitas hubungan sosial yang baik dan dengan sesama, agar ketika azan berkumandang, sebagian kaum muslimin telah berbuka dengan makanan-makanan yang enak. Namun di sebagian lagi ada kaum muslimin yang masih memeras keringat demi sesuap nasi dan demi segelas air. Semoga di bulan suci Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas kesolehan kita, baik secara sosial maupun ritual. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain hal. Wallahul muwafiq wa ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.